Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Guru kita bersama para orang tua, wabil khusus Al-Muallim Haji Ahmad Yunus, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Sulaiman, dan para pengurus masjid, para orang tua yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dicinta oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat. Banyak betul, salah satu nikmat itu adalah Allah berinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, diteruskan ta'lim wa ta'allum. Makanya Bu, ada adab dalam Islam tuh. Kalau kita udah selesai sholat begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, begitu. Jadi Nabi nyuruh kita habis Assalamualaikum, udah habis sholat suruh istighfar. Nandain apa? Supaya nggak ada pikiran Alhamdulillah gua udah bisa sholat gitu. Allahnya lupa gitu. Kalau sekarang kita di opnam di rumah sakit, bisa gak kita berangkat kemari? Nggak bisa. Kalau kita hari ini gempor, bisa gak kita jalan ke masjid? Nggak bisa. Berarti kita bisa sholat berjamaah di sini itu karena taufik dan hidayah dari Allah. Makanya biar nggak ada lepas tuh. Gua bisa, gua nggak ada Allahnya begitu. Ya makanya kita harus itu ya. Makanya salah satu nikmat itu Allah beri kita kesempatan, kekuatan dan izin di tengah-tengah aktivitas untuk bisa di sini. Makanya kita berdoa deh ya Bu, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah sedang, Pak, insya Allah akan kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu. Seperti biasa, sebelum kita mulai marilah khusyuk kita baca Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Nanti kalau saya diam sebut nama guru, nama orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah. Kalau enggak kita, siapa yang mau doain emak dan bapak kita? Dan kalau ada orang tua dan guru kita masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat. Berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fiddin wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, keperluan, kerjaan, mudah-mudahan Allah qabul, mudahkan semua urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah liridwati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina an syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari Al-Fanani Asy-Syafi'i, Sayyid Bakar bin Said Muhammad Sato Adimiyati Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hatami nafa'ana bihim bi ulumihim fidrain lana walil muslimin wa khususan ila arwah jasma lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah wa biulumihi wa fafalena min barakatihi fidrain. Nyampe mana Ustaz Dzulkarnain? Kita nerusin yang kemarin. Saya mau fotokopi, kata Ustaz Dzulkarnain yang kemarin belum kelar. Baris keberapa itu dari atas? 1, 2, 3, 4, 5. Ma'a basmalatin. Benar? Ya, kemarin kan kita ngebahas rukun sholat yang keberapa? Yang keberapa? 4. Benar, yang keempat. Rukun sholat yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Yang ketiga? Berdiri. Nah, yang keempat? Fatihah. Nah, kita lagi ngebahas rukun sholat yang keempat, yaitu baca alfa. Kemarin tuh udah ya dibahas kemarin Fatihah. Nah, Fatihah itu wajib yang pertama ma'a basmalatin. Ketemu ya? Ya. Ma'a basmalatin beserta bismillah. Nggak sah baca Fatihah, kan nggak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Karena sesuai hadis kemarin ya, udah hafal ya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemarin bukannya udah hafal. Sekarang lupa lagi Ustaz, ya maklum deh ya, banyak urusan. Jadi, nah Fatihah nggak sah kalau nggak pakai bismillah, basmalah. Jadi Fatihah kalau nggak pakai bismillah nggak sah. Nah, Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kalau Fatihah nggak pakai bismillah jadi 6 ayat. Nah, menurut mazhab Syafi'i baca bismillah wajib. Ai ma'a qiraatil basmalati. Basmalah itu baca bismillah. Sama ini istilah ya. Tasbih, apa tasbih? Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Basmalah, bismillah gitu. Itu kan cuma istilah doang. Fa innaha ayatum minha. Karena sesungguhnya Fatihah, sesungguhnya basmalah ayatum minha adalah termasuk ayat dari bismillah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca bismillah, summal fatihata, kemudian baca Fatihah. Nah, oleh karena itu menurut mazhab Syafi'i, orang kalau baca bismillah, baca Fatihah tanpa bismillah nggak sah, karena berdasarkan hadis sahih Rasul kalau baca Fatihah baca bismillah lebih dulu. Wa'adaha, dan memasukkan akan itu basmalah siapa Rasul, ayatam minha, ayat daripada al-Fatihah. Wa kadza, dan demikian juga, nah gini katanya, wa kadza, dan demikian juga bismillah min kulli suratin, pada tiap-tiap surah ya, semua surah sunnah bismillah. Kalau Fatihah wajib, kalau surah yang lain ada yang berpendapat wajib juga. Itu mushaf tuh yang 30 juz, ada gak semuanya bismillah itu? Nah, karena tertulis ada di mazhab Syafi'i berpendapat semua surah kudu baca bismillah. Entah dulu, ini pendapat kurang kuat. Nah, yang kuat sunnah. Tapi ada ulama berpendapat, datanya di kitab At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Jadi di mushaf itu kan dari qul a'udzu birabbin nas ke, qul a'udzu birabbil falaq ke, Al-Baqarah ke, terus semuanya pasti di atasnya ada bismillah. Nah, ada ulama berpendapat bahwa setiap baca surah kudu ada bismillahnya, begitu katanya. Karena tertulis di mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu udah ada apa belum zaman Nabi? Udah ada, cuman terkodifikasinya baru zaman sahabat. Berarti bismillah, ada yang berpendapat juga kudu dibaca di surah-surah lain. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, kalau ada orang dapat orderan hataman Quran, ada orang dapat orderan nih
hataman Quran, terus dia nggak baca bismillah, dia termasuk khianat katanya begitu. Kan kalau kita juz amma nggak baca bismillah jadi cepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus apa lagi? Setelahnya kul ya ayyuhal kafirun, terus idza jaa nasrullah tabbat kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq. Jadi cepet kan. Nah, katanya hianat tuh. Kita pengen cepat hataman Quran nih. Nah, nggak taunya kita nggak baca bismillah. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu termasuk hianat. Ada pendapat ulama di dalam kitab At-Tibyan itu. Contoh kan boleh aja nerima orderan ngaji kan boleh aja, sah. Duitnya halal Ustaz, halal. Sini ada tukang ngaji orang meninggal ada? Di sini ada gak? Ambil, nggak apa-apa. Dapat duit ambil boleh. Nah, jadi bahkan kalaupun negosiasi jangan disalahkan. Walaupun dari sisi kelayakan gak pantas. Segi kelayakan gak pantas. Tapi kalau misalnya negosiasi jadi boleh. Ustaz datanya mana? Dulu Bu ada rombongan. Saya pernah cerita. Kalau udah pernah ya alhamdulillah ya. Kalau belum ya alhamdulillah juga. Dulu ada sahabat rombongan begitu, nggak dicatat keterangannya mau kemana, tapi ada rombongan sahabat begitu, lagi musafir. Singkat kata, habis bekal, perjalanan habis bekal, lapar, haus begitu, bingung mau kemana, nggak taunya ada kampung. Masuk sahabat ke kampung itu. Jadi tetamu dengan harapan kalau tetamu kan dikasih teh, kalau tetamu kan dikasih roti, kayak tetamunya Murtadho dikasih roti. Ini minggu sekarang nih, minggu besok ada sembakonya, tenang aja. Donatur kedengeran kan sama donatur, nggak apa-apa, mendingan sedekah di sholat subuh begini ya. Sampai mana tadi lupa, sembako enggak. Jadi karena pengen nenamu kan dengan harapan dikasih air, dikasih teh, dikasih roti, boro-boro dikasih air, boro-boro dikasih roti, diusir. Sahabat diusir Bu. Ini datanya kuat. Hasan dalam kitab Al-Azkar. Kan kalau kualitas hadis itu yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Hasan sahih bisa dijadikan sumber hukum. Kalau dhaif nggak boleh, ceramah aja boleh. Tapi kalau sumber hukum nggak boleh dhaif. Baik. Boro-boro dikasih roti, boro-boro dikasih ongol-ongol, boro-boro dikasih teh, diusir. Sahabat Nabi yang mulia diusir. Bayangin. Jadi orang yang paling mulia siapa sih Ustadz? Selain Nabi dan Rasul, orang yang paling mulia sahabat Nabi. Makanya nggak boleh kita menghina salah satu sahabat, walaupun terjadi konflik di antara sahabat. Nggak boleh kita belain si Fulan nggak boleh. Karena manusia termulia setelah Nabi dan Rasul namanya sahabat Nabi. Saya punya kitab namanya Al-Itqan yang dikarang Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Saya baru tahu tuh ayat Inna akramakum indallahi atqakum, itu ternyata ayat khususiyah buat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang paling mulia, yang paling takwa di dunia nih selain Nabi dan Rasul namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu ayat khusus untuk Sayyidina Abu Bakar. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Jalaluddin As-Suyuti itu bentuknya mufrad katanya. Nah, kita kan sering dengar ceramah, semua orang yang paling mulia yang bertakwa. Ternyata itu ayat khusus untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang paling mulia di sedunia selain Nabi dan Rasul namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kau hina sahabatku begitu. Ustadz ngambil datanya di mana tuh? Coba buka kitab karangannya sama Jalaluddin As-Suyuti, namanya Al-Luma' fi Asbabil Wurudil Hadits. Jadi kalau ada sahabat sedekah setengah mud, jadi sahabat Nabi ini siapa kek? Yang penting sahabat Nabi, dia sedekah setengah mud. Satu mud ini kan segenggam, setengah mud nggak nyampe seliter. Dia sedekah sekali, nih sahabat. Seumur hidup sekali sedekah. Kita tiap hari sedekah. Apaan yang kita sedekahin? Emas segede gunung Uhud. Jadi di Madinah itu ada bukit namanya Uhud paling gede. Kita tiap hari sedekah emas segede gunung Uhud setiap hari. Terus sahabat selama hidup kita 70 tahun, tiap hari kita sedekah segede gunung Uhud 70 tahun. Sahabat cuman setengah genggam
beras dia sedekah, nggak ada apa-apanya kita sedekah. Nabi yang ngomong, la tasubu ashabi, jangan kau hina sahabatku. Makanya bapak kalau ada aliran nyuruh menghina salah satu sahabat, yakini sesat. Makanya orang tua kita mendidik kita tuh supaya cinta sahabat. Kalau lagi terawih, Allah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, al-khalifatul ula, khalifatul tsani. Nah itu orang tua kita didik supaya jangan masuk orang-orang yang anti sahabat tuh. Kan ada yang anti sahabat, aliran apa namanya? Syiah. Ketika nama Sayyidina Umar disebut, laknatullah alaihi. Wah nggak boleh. Makanya orang tua kita bentengin masjid-masjid kita nih. Nah kalau terawih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia panas dengarnya begitu. Karena yang dikata Ali doang, dia kata yang anu. Begitu. Jadi sahabat tu la tasubu ashabi, jangan kau hina sahabatku. Jadi bapak jangan terjebak walaupun pernah ada luka lama. Saya tidak bermaksud mengungkit luka lama, tapi sejarah Islam pernah ada ternodai begitu dengan konflik intern. Ada perang Jamal, Sayyidina Ali berantem perang sama Siti Aisyah. Kenapa Jamal? Karena Siti Aisyah naik onta putih, makanya dinisbatkan itu perang kepada onta. Ada perang Siffin, Sayyidina Ali pernah perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak bermaksud mengungkit luka lama, tapi ini fakta sejarah. Jangan kita pernah terjebak untuk menghina salah satunya. Kata guru saya, dua-duanya masuk surga, gitu dah. Nah itu urusan itu. Untung ada itu jadi berkembang, pasti ada hikmahnya. Jadi konflik itu kadang-kadang perlu, mau di keluarga kek, mau di pengurus kek. Makanya dulu Einstein nyiptain bom atom itu gara-gara dia kata kalau habis hancur biasanya akan bagus. Ini dari teori Big Bang Universe. Jadi alam raya ini kenapa ada? Ternyata ada ledakan besar dulu. Nah makanya kata Einstein, kalau Hiroshima dan Nagasaki meledak, habis itu pasti subur. Ternyata salah prediksinya. 70 tahun lebih nggak bisa ditanemin itu tanahnya Hiroshima. Makanya puasa itu si Einstein. Dia Yahudi tapi religius. Nyesel nyiptain bom atom. Jadi kembali bahwa ada hikmahnya. Jadi kalau ada orang Islam konflik antar Islam, ngambil hikmahnya. Nah, Allah kalau pengen jadi umatan wahidatan. Nah, tapi enggak begitu. Kita lagi ngebahas apa ya? Kok ke situ-situ ini kita? Lagi ngebahas apa sih? Lupa saya. Al-Fatihah dengan bismillah ya. Iya. Li'annahu nggak apa-apa deh ya. Saya emang ngajarnya begini. Ya udah begini kemana-mana, begini kemana-mana. Biar kita nyambung juga begitu. Lagi ngebahas apa tuh ya? Sumal Fatihah ada ayat minha wa kadza kullu suratin. Oh setiap surah. Lagi ngebahas setiap surah. Kodifikasi Quran. Lagi ngebahas kodifikasi Quran. Oh jadi ngebahas sahabat tadi, yang tadi minta teh ya belum kelar ya. Ya jadi sahabat itu lapar, akhirnya minta teh, jadi minta teh. Ini sih gara-gara tehmu minta teh. Masa sahabat minta teh, teh belum ada zaman itu ya. Kopi aja belum ada, kopi kemarian. Bahkan kopi teh itu buat menghukum tahanan-tahanan dulu, karena ini tradisi timur. Jadi barat itu kalau dengar tradisi timur anti teh dari timur, kopi dari timur. Makanya untuk menghukum tawanan coba buka doktrin dan peradaban itu. Saya baca itu datanya. Raja Gustav III menghukum untuk minum teh. Ternyata nggak mati-mati katanya. Dihukum teh sama kopi nggak mati-mati. Rajanya duluan yang mati. Yang minum kopi 85 tahun katanya masih hidup. Jadi sahabat datang diusir. Bayangin orang yang paling mulia di antara manusia diusir, sahabat Nabi, karena dia melihat wajah Rasul. Kenapa sahabat mulia? Karena pernah melihat wajahnya. Ya Allah, ini udah maulid sini ya. Jadi apapun yang nisbatnya ke Rasulullah jadi mulia. Diusir, pergi dari kampung itu. Singkat aja, kepala suku di kampung itu dicatok ular biar dia rasah. Sahabat Nabi diusir, akhirnya kepala sukunya dicatok ular kobra apa ular apa nggak tahu, tapi keterangannya dicatok ular. Ngap-ngapan nih kepala suku, ngap-ngapan biar dirasah. Akhirnya seluruh tabib, seluruh dokter ngobatin, nggak ada yang mempan. Akhirnya ada yang usulan, gitu katanya. Kan tadi kita udah ngusir rombongan tuh, kali aja dia dari mana-mana bisa. Coba minta bantuan sama dia, bilang minta maaf dulu, kita udah ngusir dia. Singkat kata dicari, ternyata boleh jadi sahabat lagi istirahat di lembah.
boleh jadi datangnya sore, diusirnya sore. Akhirnya, tuan-tuan, kepala suku kami dicatok ular, adakah yang bisa mengobati? Tunjuk tangan satu. Saya bisa, kata sahabat. Enggak disebut keterangannya namanya siapa. Saya bisa. Cuman ada syaratnya. Apa syaratnya? Kasih makan kita semua, gitu. Kami lapar. Oh baik, ada berjening begitu, tanda tangan. Oh boleh jadi begitu. Kalau baik kasih makan. Ya, saya bisa. Yang penting kalau tuan lu baik kasih makan kita semua. Ya, datang. Di tempat dicatok ular dalam keterangan itu dibacakan Fatihah. Ama ini sahabat. Al-Fatihah. A'udzubillah, dia baca. Itu dalam keterangan ludahnya dikumpulin di mulut. Begitu disembur, bangun, waladhdallin, amin, diludahin, bangun, lebih seger dibanding sebelum dicatok ular. Akhirnya kepala sukunya girang, saking girangnya dihadiahi 30 ekor kambing. Senang sahabat, oh kita dapat kambing, senang, kita kenyang hari ini. Nah yang tadi baca Fatihah ragu, entar dulu, gue bingung nih. Tadi kan gue perjanjiannya ngasih makan, berarti gue jual ayat dong, gitu katanya. Ah gue nggak berani dah, tanya dulu sama Rasulullah. Itu sahabat ngomong gua Ustadz, enggak, ini mah bahasa saya, masa sahabat ngomong gua. Ini bahasa dialog. Akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Rasulullah. Lihat apa kata Rasulullah dalam bahasa Tanjung Barat. Lu tahu aja katanya Fatihah bisa nyembuhin. Udah itu 30 ekor bagi-bagi yang rata, sisain satu buah bagian buat aku, katanya begitu. Nah ini menjadi dasar, dan hadis ini kuat ya. Ini menjadi dasar bolehnya nerima upah baca Quran gitu, dan bolehnya negosiasi. Nggak apa-apa, tadi sahabat negosiasi lah Pak. Jadi yang ngaji di kuburan tuh nggak apa-apa, ambil aja besok kalau dikasih duit. Ini datanya, dan data ini kuat begitu. Cuman kalau pakai negosiasi memang dari segi kelayakan nggak pantas. Saya kan pernah cerita dulu, pernah didatengin tetamu, Ustadz diminta, ibu dari mana nih? Saya dari Sebelang, Blasonoan. Dia datang ke rumah, bener nih kejadian nyata. Ustadz mau gak ngajiin orang meninggal 7 hari di kuburan? Lah di kampung ibu emang gak ada Ustadz di sono mahal-mahal gitu katanya. Bener, bukan saya bohong, mahal-mahal katanya, sampai sekian juta katanya. Saya kan orang susah gitu. Nah Ustadz saya kemari, Ustadz terkenal murah katanya. Biarin dah dulu baru lulus pesantren saya tukang ngaji emang dulu orang meninggal. Jadi boleh, jangan salahkan yang narif harga. Cuman dari segi kepantasan nggak pantas emang. Cuman kalau ngasih harga jangan salahkan. Itu datanya tadi. Cuman Bu yang menarik itu Fatihahnya Bapak. Jadi makanya besok kalau bini kita galak, bacain aja Fatihah. Ya, misalnya bini kita ngomel-ngomel nih, panci pada terbang, bacain aja, kan inget nih. Wah, tuh hadisnya kuat. Ya udah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Waladhdallin, amin. Insyaallah pada biru, insya Allah pada biru tuh muka ya, insya Allah pada baret ya. Jadi Fatihah. Jadi kembali lagi, jadi sahabat tuh paling mulia, jadi dia sahabat paling mulia. Nah itu naro kembali ke konteks, naro surah yang ada bismillah tuh mushaf dari zaman Utsman udah ada. Ilok Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar asal-asalan nalo bismillah di atas qul huwallahu ahad, di atas qul a'udzu birabbil falak, di atas Al-Baqarah ada bismillah. Emang asal-asalan itu? Enggak, tentu atas perintah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ulama di mazhab Syafi'i, bismillah setiap surah juga wajib, begitu katanya. Makanya kalau ada orang khataman Quran terus ngebuang bismillah, berarti dia termasuk khianat, begitu katanya. Cuman tidak kuat. Ini mazhab Syafi'i. Makanya ciri imam-imam mazhab Syafi'i mau baca dari mana kek, diawali bismillahirrahmanirrahim.
Mau surah dipotong 13 mau surah dipotong-potong, tetap baca bismillah di awalnya. Kan kalau baca surah tuh mau aroetal dibaca 2, mau dari tengah, mau dari langsung amanah rasul, pakai bismillah. Nih catat nih yang udah ngaji, ciri khas mazhab Syafi'i. Nah, jangan ngikut-ngikut imam tetangga langsung baca ayat kita ngikut. Nah, enggak, mazhab Syafi'i itu cirinya mau surah dimulai dari ayat lempengan mana ada bismillahnya. Makanya ciri khas mazhab Syafi'i mau baca ayat surah mana bismillah. Nah, wabil khusus al-fatihah. Al-fatihah wajib. Nah, kecuali enggak suruh baca Al-Fatihah, wa kadza min kulli suratin ghairi baro'atah, selain surah at-taubah. Coba di mushaf Al-Quran ada gak bismillah di atasnya? Nggak ada. Satu surah dari 114 ya, 114 surah cuman satu yang nggak ada bismillahnya, apa? At-taubah. Makanya ahkamul basmalah. Makanya di mazhab Syafi'i hukum bismillah ahkamul basmalah yang pertama wajib. Kapan wajib? Di surah Al-Fatihah. Yang kedua sunnah. Di mana? Setiap surah. Bahkan kata Nabi dalam semua urusan bahkan sunnah bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan yang enggak mulai dengan bismillah dia terputus dari rahmat Allah. Jadi bapak ngapain aja enggak pakai bismillah itu putus dari rahmat. Mau jalan, mau makan, mau minum enggak pakai bismillah enggak ada berkahnya. Jadi bismillah itu mau motong. Untuk motong hewan kurban pecah ulama jadi dua. Apakah pakai bismillahirrahmanirrahim atau bismillah doang? Ada sebagian ulama bismillah doang karena nggak cocok ar-Rahman ar-Rahim ditaruh di situ. Makanya ada bismillah haram di awal surah Baroah, ada yang bilang nggak cocok begitu. Tapi yang kuat tetap bismillahirrahmanirrahim kalau menyembelih. Ada yang bilang cuman bismillahi wallahu, karena ar-Rahman ar-Rahim nggak cocok ditaruh situ. Biar tahu nih bahwa nyembelih itu ada dua ulama pecah tentang baca doanya. Apakah cocok baca bismillahirrahmanirrahim atau cuman bismillah doang? Yang kuat itu bismillahirrahmanirrahim. Makanya sah kalau bismillah doang. Begitu juga kalau hubungan badan katanya. Terus nyampe mana tadi? Ya, kecuali surah Al-Baroah yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram. Kapan haram baca bismillah? Waktu di awal surah At-Taubah. Jadi nggak boleh bismillah. Kenapa Ustaz nggak boleh? Ada dua pendapat. Yang pertama yang nggak cocok, karena itu surah At-Taubah berbicara perang, berbicara orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay ada di situ. Bicara Masjid Diror ada di situ. Jadi ada orang munafik bikin masjid juga, saingan begitu, dibakar sama Rasulullah di situ At-Taubah. Jadi haram katanya baca. Tapi yang saya rasa paling ilmiah itu pendapat kedua, pendapat Imam Ali. Katanya kenapa haram baca bismillah di surah At-Taubah? Karena Rasulullah tidak pernah menyinggung apakah surah Al-Anfal dan surah At-Taubah menjadi satu surah yang kesatuan. Makanya ditunda bismillah di situ. Katanya boleh jadi dia termasuk surah Al-Anfal karena sebelum At-Taubah kan Al-Anfal begitu. Saya rasa itu yang paling ilmiah. Nah, yang keempat, hukum bismillah mubah, boleh. Kapan bolehnya? Setelah ayat pertama surah At-Taubah. Jadi yang haram itu di awal surahnya doang. Tapi kalau udah ayat kedua, ayat ketiga boleh. Misalnya contoh, kita lagi tadarus, ketemu surah Al-Baroah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallah ila akhirih. Mulas pengen berak, berhenti. Habis berak kan mau ngaji lagi. Ayat keberapa tuh? Boleh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surahnya masih At-Taubah? Boleh. Makanya hukum yang keempat adalah baca bismillah boleh. Kapan itu boleh? Setelah ayat pertama surah At-Taubah. Terus
Mana tadi? Wa ma'atas didatin fiha. Nah, yang pertama kudu baca bismillah. Enggak sah baca Fatihah kalau enggak bismillah. Yang kedua, Fatihah dalam sholat yang wajib ma'atas didatin beserta tasdidnya. Enggak sah kalau Al-Fatihah hilang atu tasdidnya. Ditaruh mana tuh? Kayaknya tadi hilang atu. Nah lu taruh mana tuh? Lupa dia. Hilang atu Fatihah, enggak sah. Yuk, terus. Wahia, emang ada berapa Ustaz tasdid di Fatihah? Udah pernah ngitung, Bu? Baca Fatihah tasdidnya ada berapa? Udah ada yang ngitung ulama, makanya kita ngaji aja, nggak usah repot-repot. Kata ulama, wahia itu tasdid arba'ah asyarota, ada 14 tasdid ya. Jadi tasdid di Fatihah ada 14. Ada yang pernah ngitung? Intermezzo sedikit. Tasdid apa sih Ustaz? Tasdid artinya? Nah ini Bu Pak, Bapak juga boleh dah. Ini namanya apa nih? Ini namanya. Pinter-pinter ibu-ibu. Ini apa namanya? Wah, pinter. Nggak percuma dikasih roti sama Ustaz Zulkarnain. Besok sembako. Ini apa namanya? Doma. Ini apa namanya? Anda baca sotoy itu tadi ada nyetuk harkat ya. Apa namanya? Harkat itu artinya bergerak. Baik. Ini apa namanya? Sukun. Sukun apa artinya sukun? Mati, diam, sukun. Karena dia diam, lawannya harokat, gitu ya. Harokat itu bergerak namanya. Sukun itu mati, diam. Baik. Nggak apa-apa ya, kita belajar dari anu lagi ya. Kali ada yang belum tahu, kali Islamnya udah lama belum tahu. Kali yang udah tahu ya alhamdulillah. Apa nih? Kan tadi kalau satu fathah, kalau dua fathatain. Ini namanya apa? Ini apa namanya? Nah kalau ini apa namanya? Kan tadi harokat udah, harokat mulu. Apa namanya nih? Kurang 100. Bapak, jangan ibu-ibu mulu yang jawab. Apa nih? Apa namanya? Udah bertahun-tahun lupa. Udah lupa Ustadz, saya lupa. Bahasa ginian lupa. Kelamaan dah ya. Namanya tanwin. Tanwin. Kan anak kita nanya, mak, tanwin artinya apa? Apa artinya tanwin? Tanwin artinya. Belajar udah tafsir. Serem banget tafsir. Tasawuf. Dia tanwin artinya nggak tahu. Apa tanwin? Halo, udah kelamaan deh ya. Udah jam berapa tuh? Tanwin itu as-sautun nunis sakinati. Lafzon la khoton. Khoton la lafzon. Tanwin itu suara nun mati. Nun mati. Itu namanya tanwin. Nun mati. Ya, tanwin itu nun mati. Contoh. Ahadun. Gitu ya. Ini seakan-akan nun mati. Dun. Ahadun. Lihat. Suara nun mati. Ahadun. Ahadun. Sama enggak? Sama. Makanya tanwin adalah suara nun mati. Makanya hati-hati kalau nyambung ayat. Contoh, hati-hati nih. Apalagi yang sering mimpin tahlil, yang kecepetan. Contoh, nggak apa-apa yang udah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, Qul huwallahu ahadun kan di sini ya. Ininya apa nih di sini ya? Allahus somad. Coba sambung. Qul huwallahu ahad. Sambung, jangan dimatiin. Ini kan diwakaf, diwasol. Yang banyak yang, ayo coba. Qul, ibu-ibu.
Emang juga qul huwallahu ahad. Coba disambung di wasal. Kayak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sekarang qul huwallahu ahad sambung. Qul huwallahu ahadulillah. Itu salah. Ini dun nih, dun. Ini sama kan nih ahadun. Kalau diterusin qul huwallahu ahadun, dun. Karena iltiqa sakinain dalam bahasa Arab nggak boleh ada dua sukun ketemu. Ini kan ada sukun lagi. Nah, harokatin kasroh nunnya. Begitu. Jadi gimana kalau mau diwasal? Qul huwallahu ahadunil lah. Bukan lil somat. Salah tuh. Nih. Qul huwallahu ahadunil lahus. Wailul likulli humazatil lumazatin. Gitu ya? Wailul likulli humazatin. Ya, nah karena apa depannya alati. Nah, gimana sih? Wailul likulli humazatil lumazatin. Nah, ya itu kan tinil ya. Enggak, sebelumnya alati ya. Coba baca Ustaz. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi. Kan alladzi iltiqa sakinain. Ini wailul mau disambung berarti ini kan tin, berarti tin ini. Nah, ya kan? Nah, hilangkan ini harokatin kasroh. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah as-salatil qaimah ati sayyidana Muhammadan. Nah, nih Muhammadanil al-wasilah. Al-wasilah ini kan iltiqa sakinain, jadi di harokati kasroh. Baik. Kembali ke tadi. Tadi apa namanya? Nun mati. Nun mati. Tanwin apa artinya? Artinya tanwin suara nun mati. Nah, dari sekian banyak harokat ada yang begini. Ini lagi ngebahas ini ya. Apa namanya nih? Tasdid boleh, syiddah boleh. Nah, ini maknanya apa? Nah, ini maknanya ada dua huruf begini. Dalam bahasa Arab nggak boleh ada dua huruf yang sama. Madada. Ada berapa biji dalnya? Dua. Kembar gak kira-kira? Nah, ini dalam bahasa Arab nggak boleh nih. Wajib diidghamkan, wajib digambung. Soalnya dua-duanya sama pemborosan. Akhirnya wajib digambung. Nah, datanglah dia nih. Jadi, madda. Jadi kalau ada tasdid itu seakan-akan hurufnya dua. Jadi kalau ada orang nggak baca tasdid berarti menghilangkan satu huruf. Makanya wajib dengan tasdid baca Fatihah. Fatihah tasdidnya 14, berarti ada 14 huruf yang tersembunyi. Contoh, iya ka na'budu. Kalau dibaca iya berarti ada satu huruf yang hilang. Iyaka itu seakan-akan iyaka. Kalau dibaca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dia udah hilangin tuh dua huruf. Begitu maksudnya. Sama seperti salam. Salam itu rukun, ada tasdidnya. Assalamu. Assalamu, seakan-akan ada dua sin. As-salam. Kalau dia baca assalamualaikum berarti ada satu huruf yang dia hilang, batal salatnya. Assalam, dua sin. Kalau assalam, berapa sin tuh yang dia baca berarti? Assalamualaikum, berapa sin yang dia baca? Satu, berarti udah hilang satu lagi. Batolat sholat tuh. Kalau amidan aliman, kalau dia sengaja dan tahu. Sama kayak Fatihah, wajib Fatihah ada tasdidnya.
Nah tasdid di Fatihah ada 14. Udah pernah ngitung Bu? Alhamdulillah ini hari udah dihitungin sama ulama, hilang aja satu nggak sah, makanya wajib. Hilang aja atuh nggak sah, terus udah waktunya ya, udah bubar ya, belum dikit lagi. Terus dikit lagi ya, terus ya faidah. Oh itu arba'ata asyara li'annal harfal musaddadah. Lihat tuh tadi yang saya jelasin, karena huruf yang bertasdid biharfain, 2 huruf. Kalau dia nggak pakai tasdidnya batolat sholatuhu. Faida khuffifa, apabila diringankan itu bacaan, batola minha harfun, maka batal itu huruf. Ya, awas. Kalau hilang atuh nggak boleh. Coba saya baca berapa tasdidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tasdidnya? Awal gelap atuh udah kenceng salah. 3 kan di atas lafaz Allah 1, di atas Ar-Rahman 1, di atas Ar-Rahim 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa tuh? Di atas lillah Alhamdulillah 1, Rabbil 2. Berarti ada berapa? 2. Apaan tuh? Ar-Rahmanir-Rahim 2, terus 14 sampai waladdallin. Itu kan ada tasdid di atasnya. Di atas dot ada tasdid, di atas lam ada tasdid. Itu udah 2. Semuanya 14. Hilang atuh, batolat. Ini bagi orang yang Islamnya dari kecil. Bener ini, kalau yang baru masuk Islam nggak galak begini. Jadi kata ulama, kalau atu hilang dah sah. Soalnya Islamnya dari kecil. Ya bener ini. Kalau yang baru insaf pas pensiun nggak batal. Pas pensiun kan ada yang baru insaf, kok nggak batal karena dia baru ngaji. Yang penting masih ngaji. Begitu dah, nggak bisa baca Quran, yang penting masih ngaji. Nanti dalam hukum agama dimaafkan karena masih ngaji. Ini udah umur panjang, rezeki murah, nggak mau ngaji. Nah itu kata Ibnu Hajar, sholatnya suruh ganti lagi karena ngaco belok kemarin gitu. Intermezzo sedikit. Jadi sholat itu kumpulan suara, kumpulan gerak, tapi khusus. Saya gerak tuh, ya halo saya bersuara. Nah sholat itu definisinya kumpulan suara, kumpulan gerak yang khusus. Nah suara yang khusus 3: Quran, tasbih, zikir dan doa. Halo mau kemana? Zikir apa bukan? Halo, zikir apa bukan? Halo, mau kemana? Tasbih apa bukan tuh suara saya tadi? Bukan. Halo, mau kemana? Itu Quran apa bukan? Jadi kalau saya sholat ngomong begitu batal karena suaranya nggak khusus, bukan suara sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sami Allah, Allahu Akbar, itu suara-suara. Nah kalau ada orang baca Quran terus wailul likulli humajatil lumajah, Quran apa bukan? Bukan. Ijajul jilatil ardu jiljalaha, Quran apa bukan? Bukan. Bisa batal sholatnya karena yang Quran izazul zilatil ardu pakai dot zil. Terus dikit lagi. Yang keberapa tadi? Bismillah. Yang kedua tasdid. Fatihah di dalam sholat. Yang ketiga wa ma'ari ayati hurufin fiha. Dan harus yang ketiga wajib Fatihah nih memperhatikan huruf-hurufnya. Wahia, berapa huruf Fatihah? Pernah ngitung nggak? Dari Bismillah sampai waladdallin berapa hurufnya? Nah ini nggak usah hitung, ulama udah ngitungin ya. Wahia ala qiraati malikin, atas bacaan malikin bila alifin. Jadi ada orang yang baca tanpa alif, maliki yaumiddin, harusnya pakai alif, maliki yaumiddin. Ada yang nggak baca alif, maliki yaumiddin, mi'atun 100, wa wahidun 1, wa arbauna 40. Berarti ada berapa?
harfan huruf 141 huruf. Ada yang pernah ngitung Al-Fatihah? Nggak usah dah, ulama yang ngitungin tuh. 141 huruf. Wahia, dan itu huruf ma'atas ditatiha beserta tasdidnya mi'atun 100 wa khamsatun 50 5 wa khamsuna 50 harfan huruf. Ada 155 huruf. 155 huruf di Al-Fatihah. Hilang satu jadi 149, batal sholatnya gitu. Kalau sengaja, kalau tahu, itu yang dimaksud. Jadi Fatihah dalam sholat tuh ada rukun-rukunnya juga. Jadi nggak tibang Fatihah. Pertama kudu pakai bismillah, yang kedua apa tadi? Tasdid, yang ketiga hurufnya hilang atuh, baknya hilang misalnya, atau ro-nya hilang waktu baca Fatihah, nggak sah. Lagi baca Fatihah hurufnya hilang atuh, nggak sah. Wa ma kharijiha wallahu a'lam bissawab. Apa kelarin aja dulu nanggung ini ya? Berapa? Ya kelarin aja dulu ya, nanggung ya. Kelarin ya. Saya mau selesaiin itu ya. Kelarin aja dulu ya. Ya wajib yang keempat, wa ma kharijiha, dan makhrajnya. Ustadz, makhraj apa sih artinya? Tempat keluar. Ai al hurufu, huruf-huruf kama khrajadi dodin wa ghairi. Saya baca cepat saja, nanti jelasinnya biar waktu soalnya. Kama khraji dodin, seperti makhraj dot, wa ghairiha, dan selain dot. Falau abdalah, lihat seandainya diganti, mengganti qadirun orang yang mampu, auman amkanahu ta'alluma, lihat, atau orang yang memungkinkan belajar. Harfan bi akhara, mengganti satu huruf dengan yang lain, diganti begitu. Harusnya waladdallin, dia baca waladdallin pakai dal. Harusnya allazi, dia baca allazi. Hati-hati betul. Harusnya siratal ladzi, dia baca syiratal ladzi. Dia mampu, cuman nggak mau belajar. Walau dodan bizoin, sekalipun dot dengan zo, au lahanan lahnan, atau lahan itu beraksi-aksi, yugairul makna, yang dapat merubah makna, kakasritai, seperti mengkasrokan tak, harusnya an'amta, dia baca an'amti, au dhammiha, atau mendomahkan an'amta, harusnya siratal ladzina an'amta, dia baca siratal ladzina an'amtu. Wa kasri kafi, dan mengkasrokan kaf di kalimat iyaka, harusnya iyaka, dia baca iyaki. La domina, tidak domah, kalau ada qiraat baca domah, iyaku boleh, tapi jangan ngikut-ngikut qiraatus sabah itu. Fa in ta'ammada, lihat kalau sengaja, dalika dengan itu, wa alima, dan tahu tahrimahu, akan keharamannya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Bukan hanya bacaannya yang rusak, tapi sholatnya batal. Lihat tuh, amkana ta'alluma, memungkinkan belajar, umur panjang, usia panjang, rezeki murah, gaji gede, di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada taklim, terus nggak bisa baca Quran, masih al-lazi. Jadi masalah nih dalam. Kecuali masih belajar gitu. Makanya pengurus masjid bikin pengajian di masjid ini gugurin nih jamaah yang nggak bisa ngaji, karena statusnya masih pelajar. Kalau masih pelajar, kalau baca sirotol laji, masih ada alaji, sah. Kenapa? Statusnya masih belajar. Jadi pengurus masjid yang bikin taklim wa ta'allum di masjidnya itu menggugurkan responsibility kepada Tuhan. Makanya jangan dikekepin aja tugas begitu. Makanya saya apresiasi betul, karena tanggung jawab nyampe yaumil kiamah. Nah kalau ada majelis taklim, berarti jamaah terhitung masih ngaji. Kalau ada yang kesleo di bacaan Fatihahnya, dimaklum karena masih ngaji gitu. Ini udah gaji gede, rumah nggak mau ngaji, masih dia pede aja. Gue mah gimana Tuhan? Kalau Tuhan nerima mah diterima, walaupun gua bacanya sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi
biarin, mendingan jangan sholat kalau gitu. Kalau Allah terima mah terima aja orang kalau nggak sholat, kan begitu. Jadi harus ada tertib administrasinya. Nah, wa ma saya percepat. Batolatul wa ila faqiraatu na'am a'adata 'alal asaba qabla tulil fasli kamal 'alaiha wallahu a'lam bishawab. Selesai. Waktu kalau kebanyakan emang nggak enak juga ngaji ya. Gumoh kita nanti. Sebelum saya tutup dengan Fatihah, jadi masih baru berapa yang wajib di Fatihah tadi? 3 ya. Tadi bismillah, tasdid, huruf ya. Huruf. Sama makhraj ya, 4. Berarti makhraj. Ntar kalau kata Ustadzul Karnain terusin, saya akan teruskan. Kalau enggak ya kita pindah lagi ke kitab utama kita, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Sebelum saya tutup dengan Fatihah, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bicara tentang Al-Fatihah ya. Tadi untuk tasdid, makhraj huruf salah atau ada yang hilang hurufnya itu membatalkan sholat. Nah, kadang kita ini sholat dipimpin oleh imam yang kurang fasih baca Al-Fatihahnya. Nah, apakah ini kita harus qadha sholatnya atau gimana? Dan saya cukup itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu aja ya, itu aja ya. Habis itu kita ngopi deh ya. Ada nasi uduk ya? Nggak ada ya? Kalau saya sih ada. Bininya yang sering rajin masakin. Baik, gimana kalau imam? Nanti ada syarat Pak. Ntar insya Allah nemu bab sholat berjamaah. Nah, salah satu syarat berjamaah nggak boleh bermakmum kepada al-ummi, derajatnya di bawah dia, nggak boleh tuh, nggak sah jamaah. Ya imamnya siratal laji, makmumnya siratal ladzi, nggak sah. Bahkan kalau tahu, ntar ada babnya panjang ini, nggak selesai sini. Nah, bahkan di bab sholat jamaah ada namanya mufarokoh Bapak. Mufarokoh itu hak dia untuk memisahkan diri. Kalau memang nanti kesalahan imamnya fatal. Kalau cuman keselewat dikit ya nggak apa-apa. Ya, ntar ada babnya, soalnya ada babnya. Kita dilarang memisahkan diri dan sah. Jadi pasehnya kita kan belum tentu benar-benar paseh gitu ya. Ini terakhir, biar kita husnuzon. Ini datanya kuat, sanatnya soheh. Bahkan tetangga kita tuh yang dikit-dikit bid'ah bilang ini soheh juga sanat. Jadi Nabi pernah ngomong, ana afsohu man natoko bidodi. Ana afsohu man natoko bidodi. Ikuti saya. Ana afsohuman. Ulang. Ana afsohuman natoko bidodi. Ana afsohuman natoko bidodi. Apa dikata tahu deh tuh. Tahu. Jadi kata Nabi, apa sih Ustaz artinya? Ini hadis. Kata Nabi, saya paling fasihnya orang yang ngomong dot. Itu dot makharijul huruf dari tepi lidah bagian kiri. Jadi Bapak, dot di mana sih makhrajnya? Tepi lidah bagian kiri. Lidah kan punya bagian kiri. Menyentuh geraham yang atas tuh, yang kiri. Do, di, du, bab, walad, dol. Dot. Yang susah itu tepi kanan. Tepi kanan susah nyebutnya. Nah, Rasulullah konon dari dua tepinya. Makanya paling fasih dot Rasulullah. Rasulullah sendiri yang membolak-balikkan diri. Ana afsahuman natoko bidodi. Saya orang fasih paling fasih sedunia kalau ngucap dot. Konon katanya nomor 2 Sayyidina Umar. Baik. Rasulullah bersabda demikian. Kira-kira di depan siapa ngomong begitu? Halo, di depan siapa ngomong begini? Sahabat.
Sahabat orang mana? Halo, sahabat orang mana? Ilok Tanjung Barat. Orang mana sahabat? Orang Arab. Orang Arab aja disalahin. Orang Arab, orang Arab. Orang Arab aja disalahin sama Rasulullah. Apalagi orang Tanjung Barat. Udah biarin dah. Salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Ya itu Ustadz. Jadi sah. Jadi biarin dah sirotol lagi gitu. Orang Arab aja diginiin sama Rasulullah. Nah ini hadis yang membuat saya jadi legowo. Dulu lulus pesantren saya mau mufarokoh terus karena dengar imam kayaknya kagak beres. Waktu lulus pas dengar ini hadis, oh enggak, insyaallah. Ya begitu ya. Nah, kita jangan mufarokoh. Kalau parah baru mufarokoh. Dan itu wajib mufarokoh, memisahkan diri. Ntar insya Allah kita nemu di bab relasi imam dan makmum. Jadi bapak jadi makmum nih ada syaratnya, nggak tibang doang. Makanya sekali lagi kualitas ibadah itu ditentukan sejauh mana pemahaman kita, bukan berapa sering berapa lama. Nah makanya disinilah urgensi litolibil ilmi. Nanti ibadah kita kualitasnya akan naik terus karena ilmu pengetahuan. Jangan nyari khusyuk dulu dah. Khusyuk mah urusan jauh panggang daripada api. Nah ini aja dulu pelan-pelan kita belajar. Mudah-mudahan kita akan semakin menyempurna ibadah-ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna waj'al wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu watahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.